Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Masudi selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen pemasaran, dan tak lupa teman-teman yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi merek. Jadi langsung saja kepada pemateri pertama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Hulida, NIM terakhir 009. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian merek dan juga pengertian merek atau brand dan juga urgensi dari merek dan atau brand itu sendiri. Menurut American Marketing Association, merek adalah simbol atau tanda atau juga istilah. Kemudian merek suatu produk adalah simbol atau tanda bagi produk di suatu perusahaan. Merek di sini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau layanan yang dihasilkan oleh pesaing. Jadi tujuan dari pemberian merek di sini adalah untuk membedakan antara antara produk yang satu dengan produk para pesaing lainnya di luar. Jadi begitu. Kemudian merek dapat dibagi dalam istilah lain menurut Rangkuti 2002, yaitu yang pertama ada brand name atau nama merek. Adalah merek yang merupakan bagian dari apa yang bisa dikatakan, misalnya Pepsodent, BMW, Toyota, dan lain sebagainya. Kemudian brand mark atau tanda merek adalah merek yang merupakan bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan, seperti simbol, desain, terus huruf atau warna khusus begitu. Kemudian yang ketiga ada trademark, yaitu tanda merek dagang. Jadi merek atau bagian dari merek yang dilindungi oleh hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Merek dagang berfungsi melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek dagang tersebut. Kemudian yang keempat ada copyright atau hak cipta. Adalah hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk menghasilkan, menerbitkan, dan juga menjual karya tulis, karya musik, atau karya lainnya. Kemudian apa sih pentingnya dari merek atau brand sebuah produk itu? Jadi yang pertama, merek itu membedakan produk dengan produk pesaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa sebuah produk ini berbeda dengan produk yang lainnya dan mempunyai ciri khas yang tertentu, sehingga produk ini juga bisa bermanfaat dalam iklan maupun promosi. Kemudian yang kedua, menambah nilai produk. Konsumen melihat merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Artinya di sini konsumen dapat mengenali bahwa merek ini adalah merek yang terkenal, misalnya adalah merek yang memang bagus, seperti itu. Itu salah satu fungsi pentingnya dari merek, adanya merek. Kemudian merek dapat menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya. Asal-usul produk bisa diusut. Kemudian yang keempat ada
kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh pengusaha-usaha kecil yang akan membuka cabang. Itu tadi pentingnya merek dari sebuah produk atau brand dari sebuah produk perusahaan agar membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Dan juga dari merek tersebut bisa dikenali ciri khasnya begitu. Jadi untuk merek ini ciri khasnya seperti ini dan kualitasnya bagus, misalnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pasrahkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Musa Syahrul Adim, NIM 1807211000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan nama merek atau brand. Brand dapat diartikan sebagai sebuah merek yang digunakan oleh produk dari perusahaan, di mana brand tersebut nantinya akan diberi nama sebelum membuka usaha yang kita inginkan. Namun dalam pemilihan nama brand yang tepat dapat dianggap susah atau rumit karena banyaknya pesaing yang memiliki jenis produk-produk yang sama. Maka dari itu ada beberapa hal atau kriteria yang perlu diperhatikan sebelum menentukan nama-nama tersebut. Yang pertama yaitu memilih nama yang tidak pernah digunakan. Hal ini bisa dilakukan sebelum menentukan nama brand dari perusahaan adalah memilih nama yang belum pernah digunakan, sehingga nantinya nama yang telah ditentukan tidak digunakan oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu merancang nama yang sangat unik. Sebelum membuat untuk sebuah brand atau merek, sebaiknya membuat rancangan yang bersifat unik dan bersifat singkat. Karena jika nama untuk brand tersebut memiliki kedua sifat, akan memberi banyak keuntungan pada suatu bisnis. Yang ketiga yaitu sangat mudah didengar dan juga diucapkan. Bukan hanya merancang sebuah nama untuk brand atau merek yang bersifat unik dan singkat saja, akan tetapi nama tersebut juga harus mudah didengar oleh orang lain. Yang keempat yaitu nama brand harus memiliki makna yang positif, seperti adanya ungkapan bahwa nama seseorang adalah sebuah doa. Begitu pula dengan nama dari sebuah brand yang harus memiliki nama yang baik. Selain baik juga memiliki makna yang bersifat positif. Yang kelima yaitu nama yang bisa menjadi cerminan produk. Cerminan produk di sini dimaksud nama yang identik dengan produk yang ditawarkan, di mana nama dari cerminan produk itu dipilih akan menjadi pengaruh yang lebih besar terhadap target pasar dalam sebuah bisnis. Yang keenam yaitu usaha menghindari singkatan. Secara logika, nama brand berupa singkatan memang sangat mudah untuk diingat. Akan tetapi faktanya nama untuk brand yang menggunakan singkatan harus dihindari, karena singkatan memiliki dampak yang bersifat negatif. Yang selanjutnya yaitu pilih desain logo yang memiliki karakter, di mana menentukan nama untuk brand suatu produk dalam sebuah bisnis. Buat pula sebuah logo yang berkarakter, di mana ciri-ciri logo berkarakter seperti yang menarik dan memiliki warna logo yang sesuai dengan nama brand tersebut. Dengan kata lain, bahwa kombinasi warna yang dipilih tidak terlalu ramai sehingga hasilnya bagus. Yang selanjutnya yaitu keputusan kunci dalam branding. Itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu keputusan branding. Keputusan branding menyangkut apakah akan menggunakan merek atau tidak untuk merek yang dihasilkan. Branding berlaku untuk semua jenis produk, yaitu dengan cara memberikan nama pada produk dan menyertakan makna atau arti khusus menyangkut apa yang ditawarkan produk tersebut. Yang kedua yaitu keputusan brand sponsor. Keputusan brand sponsor ini berkenaan dengan siapa yang harus mensponsori merek tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan brand hierarchy. Keputusan ini menyangkut apakah setiap produk perlu diberikan merek sendiri ataukah menggunakan corporate brand.
Yang keempat yaitu keputusan brand extension. Keputusan ini menyangkut apakah merek ini perlu diperluas kepada merek-merek lain. Kepada brand extension ini, nama merek yang telah terbukti sukses dipakai untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi dalam kategori produk yang baru. Yang kelima yaitu keputusan multi-brand. Keputusan ini menyangkut pengembangan dua atau lebih merek dalam kategori yang sama, yaitu perusahaan mendapatkan tempat yang lain yang lebih besar di rak-rak pajangan pengeceran produk tersebut. Yang keenam yaitu keputusan brand reposition. Yang keenam yaitu keputusan brand repositioning. Keputusan ini dibuat untuk mengubah produk dan citranya agar dapat lebih memenuhi ekspektasinya pelanggan. Repositioning ini bisa pula dilakukan dengan hanya mengubah cerita produk. Lebih lanjut, tersedia pula berbagai cara untuk memperluas merek dalam rangka meningkatkan nilainya, seperti menyediakan garansi kinerja, menyediakan fasilitas kredit, dan pengaturan pelayanan dan penjualan yang efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zina. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang brand activation. Brand activation adalah strategi marketing dalam pengembangan suatu merek dengan menggunakan merek yang sudah ada, yang sudah dikenal oleh masyarakat, untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal di dalam satu kategori yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperluas lini bisnis perusahaan dari perusahaan. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan brand activation di dalam produk perusahaannya, maka harus dipikirkan relevansi dari produk yang dengan merek yang sudah ada sebelumnya. Apabila tidak dilakukan secara tepat, maka akan merusak brand image yang sudah tertanam di benak konsumen, karena membangun brand image tidaklah mudah. Contoh perusahaan yang melakukan brand activation adalah Unilever dengan merek Lifebuoy yang identik dengan sabun mandi, melakukan brand activation dari sabun menjadi sampo. Brand activation yang dilakukan oleh Lifebuoy masih di dalam kategori lini bisnis yang sama. Contoh lain yaitu perusahaan elektronik yang melakukan brand activation ke dalam kategori smartphone, antara lain LG. Seperti yang kita tahu, LG itu adalah merek sebuah TV dan juga lemari pendingin atau kulkas. Nah, di sini melakukan brand activation dengan produk smartphone-nya. Yang kedua yaitu portofolio merek. Portofolio merek ini merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko dari adanya ekspansi terhadap produknya. Perusahaan memilih antara dua yang berkaitan dengan merek saat melakukan ekspansi. Yang pertama yaitu brand activation dan yang kedua yaitu portofolio. Maka brand portofolio ini merupakan suatu langkah untuk mengamankan resiko kejatuhan dari brand akibat adanya produk yang jatuhnya produk baru yang dipasarkan. Contoh, Vindex mempunyai brand utama yang menaungi seluruh bagian pembagian pemasaran Vindex. Ketika Vindex membangun sebuah usaha baru tentang kiriman cepat, Vindex Express, maka menggunakan sebuah portofolio merek. Tiap bagian akhir memiliki brand tersendiri dalam produknya. Hal ini dapat digunakan untuk menghindari jatuhnya brand utama akibat jatuhnya bagian pemasaran dari produk yang lainnya. Yang kedua yaitu brand reinforcement, merupakan penguatan atribut dan benefit produk atau merek secara konsisten. Penguatan ini berupa benefit produk yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus-menerus. Bahkan merek atau produk menawarkan berbagai varian produk yang dapat memuaskan konsumen. Brand reinforcement ini juga dilakukan melalui strategi perluasan merek atau brand activation. Kemampuan merek untuk digunakan pada kategori produk lain merupakan penguatan citra merek bahwa merek memiliki kekuatan yang sama sesuai dengan kategori produk awalnya.
Dengan demikian konsumen memiliki persepsi bahwa merek tersebut memang memiliki kekuatan pada benefit tertentu. Contohnya seperti Lifebuoy merupakan produk yang bisa bertahan lama pada bisnis personal care. Kekuatan atribut Lifebuoy mampu dijadikan sebagai dasar untuk perluasan merek. Hal ini bisa terlihat dengan adanya produk shampoo dan hand sanitizer. Hal ini merupakan bentuk penguatan merek dan inovasi produk agar tetap bertahan di pasar. Yang ketiga yaitu strategi yang lain adalah brand revitalization. Hal ini merupakan strategi inovatif dan tepat ditujukan untuk merek atau produk yang cenderung berkeinginan untuk meremajakan diri agar tetap bisa sesuai dengan zamannya. Hal ini bisa dilakukan repositioning untuk merek atau produk dengan menyasar target pasar yang baru. Tujuannya untuk bisa mempertahankan merek tersebut dalam industri yang sama. Misalnya Pepsodent merupakan produk yang mampu melakukan repositioning dengan menawarkan produk untuk pasar anak. Dengan demikian, keberadaan merek selalu tetap ada dalam industri. Contoh di sini Pepsodent ini melakukan strategi revitalization, yaitu membuat strategi atau membuat sasaran baru. Maksudnya di sini Pepsodent mengeluarkan sebuah produk yang sasarannya tertuju kepada anak-anak seperti itu. Selain strategi di atas, untuk membuat suatu perusahaan itu berkembang, strategi bisnis juga didukung oleh kemampuan pembuatan keputusan yang optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang peka terhadap perubahan dan terus mau belajar untuk mencari celah strategi yang tepat. Kemampuan memilih strategi menjadikan baik merek maupun perusahaan tidak akan lekang oleh waktu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi rebranding. Sebelum kita mengetahui strategi dari rebranding itu, kita harus mengetahui pengertian dari rebranding itu sendiri. Nah, pengertian rebranding itu ialah rebranding berasal dari kata re dan brand, yang berarti re itu berarti kembali, sedangkan brand itu berarti merek. Jadi, jika diartikan berdasarkan asal katanya, rebranding memiliki arti pemberian nama merek kembali. Sedangkan menurut Muzek dan Lamkin, rebranding itu ialah menciptakan suatu nama yang baru, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi kesemuanya untuk satu brand yang tidak dapat dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan hal yang baru dalam posisi di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rebranding itu ialah sebuah perubahan merek yang seringkali diidentik dengan perubahan brand ataupun lambang sebuah merek yang tidak dapat dipungkiri dengan tujuan untuk mengembangkan diferensiasi yang baru di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Hal yang harus dilakukan untuk melakukan rebranding itu yang pertama ialah evaluasi dan riset perusahaan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan dalam merebranding produk adalah mengevaluasi keadaan perusahaan, di mana di situ kita dapat memutuskan apakah produk yang perusahaan itu keluarkan perlu dilakukan rebranding atau tidak. Dari situlah kita akan menemukan penyebab diperlukannya rebranding atau tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, kita harus melakukan komunikasi dengan para pemegang saham. Hal itu dikarenakan proses komunikasi dengan pemegang saham ini bisa berpengaruh kepada masa depan bisnis perusahaan. Di antaranya
Di antaranya yang perlu dikomunikasikan ialah timeline, pembiayaan, key objective, hasil riset dan evaluasi sebelumnya, serta hal-hal yang lain. Yang ketiga ialah menyusun daftar rencana. Nah, mengapa perlu menyusun daftar rencana? Karena daftar rencana itu menguraikan proses apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target. Daftar rencana itu dibuat untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan ataupun yang belum. Dalam rebranding produk, contoh untuk tahapan itu ialah mengganti logo dan keseluruhan branding cetak pada berbagai aset kantor, stationery, dan media lainnya. Yang keempat ialah mendokumentasikan proses rebranding. Untuk mendokumentasikan produk bisa melalui catatan tertulis ataupun soft file mulai dari awal wacana, saat proses berjalan, hingga waktu disosialisasikan kepada masyarakat. Dokumentasi itu juga penting karena untuk sebagai arsip perusahaan ketika perusahaan itu akan menentukan sebuah keputusan bisnis di kemudian hari. Selain itu, dokumentasi tersebut juga dapat menjadi guidelines untuk keputusan lain di masa depan. Yang kelima ialah perlunya melakukan sosialisasi rebranding. Tahapan selanjutnya setelah proses rebranding itu selesai, yang dilakukan ialah sosialisasi kepada halayak umum. Karena sosialisasi ini bisa menggunakan media sosial yang sudah semakin canggih. Biasanya rebranding produk ini dijalankan oleh divisi public relation atau PR sebagai pihak yang bertanggung jawab pada brand perusahaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.